Apa kata Anas bin Malik? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Apa kata beliau? Bersabarlah, karena tidak akan datang kepada kalian satu zaman atau waktu kecuali waktu dan zaman yang sesudahnya itu lebih buruk dari zaman tersebut, hatta talqur, sampai engkau menemui Tuhanmu. Dan ini aku mendengar dari Nabi Muhammad. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih bobrok daripada zaman sebelumnya. Nah sekarang bagaimana zaman berikutnya? Zaman berikutnya lebih bobrok dibanding zaman sekarang, terus sampai datangnya hari kiamat. Nah sikap kita bagaimana dengan keadaan seperti ini? Sikap kita hanya bisa berharap agar kita bisa selamat. Cuman harapan kita ini yang pertama apa? Satu, lingkarilah kehidupan Anda itu dengan doa. Satu. Kedua, ambil cara yang cepat untuk bisa mencapai kebahagiaan. Apa? Duduk di majelis. Duduk di majelis. Di majelis ilmu. Apa ketaatan yang lebih cepat yang menyampaikan dia kepada Allah? Adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa harus thalabul ilmi mereka jadi wasilah? Karena mencari ilmu itu adalah perantara yang paling tercepat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru pembimbing kita Ustaz Ridwan, Ustaz Iman Hamdani, dan kedua dan selanjutnya Al-Mukarram wal Muhtaram, ketua Majelis Taklim. Assalam Bapak RW Sofyan dan segenap pengurus majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bisa awali dari pertemuan kita kecuali rasa syukur atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, baik secara zahir maupun batin, yang kita ketahui atau belum yang kita ketahui. Namun yang perlu kita pahami bahwa rasa syukur ini memang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan membawa dirinya menuju keikhlasan dan keridhaan Allah. Ketika rasa syukur ini ada, maka dia akan berada dalam kedudukan yang namanya maqamus syukri, kedudukan bersyukur. Karena syukur ini bagian dari kedudukan orang yang baik. Namun rasa syukur ini tidak mungkin didapati oleh kita kecuali kita harus membuka terlebih dahulu pengakuan kita sebagai hamba Allah setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang perjalanan seorang hamba menuju Allah, panjang, harus melewati rintangan-rintangan. Namun yang perlu kita pahami, dalam perjalanan menuju bahagia ini kita harus buka terlebih dahulu pintu taubat dan pintu pengakuan yang sepenuhnya kepada Allah. Maka disitulah manusia kita semua akan dibuka oleh Allah begitu banyak pintu-pintu untuk berada dalam kedudukan orang bertakwa. Maka harapan kita seperti itu semuanya. Dari semua amalia-amalia kita, harapan kita semua seperti itu. Ingin mendapatkan kedudukan orang-orang yang bahagia. Dan orang yang bahagia hanya orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa harus memiliki sifat-sifat yang mulia, dan sifat yang mulia yang dia harus miliki dan mereka awali adalah harus kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada harapan kita. Ditekankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yad'una ila rabbihim, mereka lah orang-orang yang selalu menyembah Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang selalu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini, di dalam diri mereka itu hanya ada harapan bahwa ini semua akan membawa rahmat Allah. Nah, disinilah kita harus pahami, di saat orang berdoa, yang pertama yang dia harapkan ada rahmat Allah. Berarti kalau yang dia harapkan yang pertama adalah rahmat Allah, maka rahmat itu akan timbul dari seorang hamba yang keadaannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia tidak dalam keadaan taat, maka dia keluar dari rahmat Allah. Berarti harapannya ini apa? Harapannya ini tidak sesuai dengan real.
itu. Jadi mulai keladiyatuna, mereka orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Ila rabbihim yabtaguna al-wasilata. Nah, mereka ketika mereka berdoa, mereka mencari perantara mana aqrabu ayyuhum aqrab, mana yang paling dekat untuk mencapai keridhaan Allah dan keikhlasan. Ternyata ketika mereka punya harapan dalam lingkaran taat, mereka berada dalam taat yang berada di dalam kecepatan yang begitu luar biasa. Apa ketaatan yang lebih cepat yang menyampaikan dia kepada Allah adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Nah itu ya, jadi mencari ilmu ini adalah bentuk harapan dari harapan yang diingini oleh manusia dalam lingkaran taat. Kenapa harus thalabul ilmi mereka jadi wasilah? Karena mencari ilmu itu adalah perantara yang paling tercepat, ya, paling tercepat. Makanya kalau kita lihat orang yang menghadiri maulid sama orang yang menghadiri majlis beda. Orang kalau menghadiri maulid banyak, tapi kalau orang yang duduk di majlis saling banyak sedikit. Kenapa? Karena kalau barang yang mahal jarang yang beli. Majelis ini barang mahal, jadi jangan merasa aneh kok majelis sedikit maulid banyak. Apa sih bedanya? Bedanya ya, kalau majlisul ilm yang diajarkan oleh para guru beberapa kita ini barang yang mahal. Jadi kalau barang mahal banyak yang beli itu sedikit, jadi yang beli itu sedikit. Kalau maulid barang murah, jadi banyak yang minatnya ya. Jadi orang yang menghadiri acara maulid seperti itu ya, tablik akbar itu barang murah, jadi siapapun bisa mendapatkannya. Namun ketika kita duduk seperti ini hanya orang-orang tertentu. Jadi majlis maulid ya rahmat, majlis ilmu ya rahmat. Cuman rahmat yang semua itu dilingkari oleh taat benar. Cuman maulid itu adalah wasilah, majlis itu juga wasilah. Cuman perantara keduanya mana yang paling cepat? Majlis ilmu. Maka jarang yang beli. Jadi aneh? Enggak aneh. Makin sedikitnya orang duduk di majlis ilmu, makin mendekat ya tanda kehancuran. Walaupun acara maulid banyak. Jadi acara maulid itu banyak bukan bertanda umat itu akan membaik. Bukan. Ya. Tetapi majlis ilmu kalau makin banyak itu bertanda umat makin baik. Sehingga ya, di dalam satu hadis Nabi Muhammad yang kita pelajari sekarang, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Zubair bin Adi qala atina Anas bin Malik. Kata Zubair bin Adi, aku datang atau kami datang ke Anas bin Malik. Fasyauqa ilaihi, kami mengadu kepada beliau, manalqa minal hujjaj minal hajjaj, apa yang kami dapatkan dari sikap Hajjaj. Hajjaj ini adalah salah satu gubernur yang ada pada waktu itu, dan dia adalah salah satu gubernur yang kejam, yang sangat tidak disukai oleh banyak orang dengan sikap beliau. Akhirnya mengadu kepada siapa? Kepada Anas bin Malik, dan hidup pada zaman sahabat. Ini Hajjaj bin Yusuf walaupun tidak melihat Nabi Muhammad, tapi beliau masih berkumpul dengan beberapa sahabat
Dan banyak pada saat itu para sahabat yang dipenggal kepalanya dengan Hajjaj bin Yusuf, dengan keputusan Hajjaj. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Apa kata beliau? Bersabarlah, karena tidak akan datang kepada kalian satu zaman atau waktu kecuali waktu dan zaman yang sesudahnya itu lebih buruk dari zaman tersebut, hatta talqur, sampai engkau menemui Tuhanmu. Dan ini aku mendengar dari Nabi Muhammad. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih bobrok daripada zaman sebelumnya. Nah sekarang bagaimana zaman berikutnya? Zaman berikutnya lebih bobrok dibanding zaman sekarang. Terus sampai datangnya hari kiamat. Nah sikap kita bagaimana dengan keadaan seperti ini? Sikap kita hanya bisa berharap agar kita bisa selamat. Cuman harapan kita ini yang pertama apa? Satu, lingkarilah kehidupan Anda itu dengan doa. Satu. Kedua, ambil cara yang cepat untuk bisa mencapai kebahagiaan. Apa? Duduk di majelis. Duduk di majelis. Di majelis yang sekarang ini, nilai kemampuan orang-orang untuk hadir di majlis ini berkurang. Yang ada majlis yang lahwi walagwi, majlis yang isinya hanya ketawa, majlis yang isinya hanya hura-hura, majlis yang isinya hanya buat bercanda-bercanda. Dan mereka tidak betah untuk duduk di majlis yang mengajak mereka serius. Alasannya terlalu keras bunyinya. Bukan terlalu keras bunyinya, hati mereka terlalu keras, sehingga tidak sampai nasihat-nasihat kepada hati mereka. Ini salah ya. Wah, kiainya itu mah keras, jadi nggak diundang untuk kiai itu. Kita jawab, yang namanya kebaikan sekeras apapun, kalau memang sampai kepada hati yang murni dan bersih, itu sampai. Jadi yang keras ini kiainya atau yang dengarnya? Yang dengarnya hatinya terlalu keras. Dan ini memang berada di akhir zaman seperti ini. Yang kita bersyukur kepada Allah, Allah menjaga kita orang-orang yang memiliki satu wasilah yang akan lebih cepat menyampaikan kita ke Allah melalui thalabul ilmi. Makanya orang-orang yang yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, orang yang mencari perantara untuk lebih cepat kepada Allah dengan mereka kuatkan harapan mereka melalui lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tandanya. Ada dua tandanya. Tanda pertama apa? Tanda pertama adalah mereka tidak pernah menunda untuk beramal kebaikan. Satu, tandanya dia. Tandanya itu benar enggak punya harapan yang sesuai dengan keinginan Allah yang akan sampai kepada keinginan ente. Tanyanya sama diri ente ini pernah menunda enggak? Punya karakter menunda amal kebaikan? Jangan pernah menunda amal kebaikan. Dan kedua, jaga itu amal. Jadi jangan pernah menunda amal kebaikan dan jaga itu amal. Kalau kita kan enggak pandai untuk banyak beramal tapi tidak pandai untuk menjaga amal, pandai untuk beramal tapi masih menunda beramal, nilai amal kita itu enggak ada sebenarnya sih. Cuman apa? Cuman lelah doang, capek doang, capek kita sudah sih. Cuman ya ada sih pahala mah ada pahala. Cuma kalau dibanding dosa, banyakkan dosa. Kan begitu ya. Nah ini kalau kita compare hidup kita yang sebenarnya begini. Sebenarnya sekarang apa
yang kita harapkan? Coba kalau sudah hidup seperti ini, kayak kan hidup mah boleh lah ente punya uang banyak, punya semua ada, tapi kan hidup ya penilainya bukan itu. Hidup itu penilainya ketika kita berada di akhirat, udah aman apa kagak. Dan kalau kagak aman, contohnya ya tanya aja sekarang sama diri kita masing-masing, masihkah kita punya sifat seperti ini? Menunda amal dan tidak menjaga amal. Nah itu udah tanda-tandanya. Harapan ente cuma PHP Allah. Allah itu di PHP-in. Allah itu di PHP-in. Jadi jangan pernah mem-PHP-in Allah. Ya, Anda menunda amal dan Anda tidak menjaga amal. Itu berarti Anda telah melakukan apa? Harapan palsu. Anda tidak berharap rahmat Allah, tidak. Dan Anda tidak punya wasilah yang akan lebih mendekatkan Anda kepada Allah. Nah ini hadis Nabi Muhammad. Sudah jelas sekali. Maka untuk menyikapi hal seperti ini ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam Tirmidzi, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Ada 7 hal jangan pernah menunda. Ada 7 hal yang jangan pernah menunda. Ada 7 keadaan yang jangan pernah Anda lalai dengan 7 keadaan ini. Anda pasti melewati dan pasti Anda berada di setiap 7 keadaan. Yang pertama apa? Yang pertama, tantadiruna illa faqran mansiyat. Hal tantadiruna illa faqran, jangan pernah menunggu. Jangan pernah menunggu. Hidup itu jangan nunggu. Ya, jangan pernah menunggu. Nanti akan terjadi yang namanya apa? Kefakiran yang menjadikan Anda lupa kepada Allah. Kefakiran. Jadi kalau fakir tapi nggak ingat sama Allah. Orang kan intinya hidup ingat tidak sama Allah. Mau kaya kek, kalau miskin kek. Jadi kalau kaya masih nggak ingat sama Allah, masih mendingan dibanding miskin nggak ingat sama Allah. Udah dia susah di dunia, susah di akhirat. Dan pernah menunda. Apapun yang Anda lakukan cepat, jangan pernah menunda. Ya. Jadi tidaklah engkau menunggu hanya punya kefakiran. Jangan, itu mah. Ayo lakukan suatu hal yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Dan sejarah itu kita berikan kepada anak kita, kan bangga seorang anak punya ayah yang menjadi sejarah dan menjadi panutan anaknya. Ya. Kita kalau nggak bisa menjadi kebanggaan orang lain, minimal jadi kebanggaan keluarga kita, anak-anak kita. Dan sekarang yang namanya orang tua nggak pernah kasih contoh sama anak, akhirnya itu ada berantem dulu orang tua. Benar apa benar? Nah, ini satu. Kedua, al-ghinan mulkiyah, jangan itu tunggu. Ya. Apa yang namanya ghina, kekayaan, tapi ente melanggar perintah Allah. Lah orang banyak kaya tapi nggak ada melanggar. Kekayaan itu menjadikan dia berani sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan udah miskin lupa sama Allah, udah kaya melanggar. Orang kaya maka apa dia bisa dilakukan itu ada? Enggak. Nyawa orang itu dibeli, dihargai, parahnya itu dihargai. Tuh kalau orang kaya tuh, fil amani kulliha taqsu rijala mahabbatan wa jamala, tuh duit yang menjadikan yang jelek jadi ganteng. Ente bukan ente jelek jadi ganteng. Tuh, ya orang kaya tuh biar kaya, tapi kalau sultan bininya banyak, lah ente ganteng juga gak ada, tetep aja gak laku. Kan begitu ya.
Nah itu begitu harus. Awal dan musida, nah ini sakit yang ditunggu tuh. Apa? Sakit tapi merusak. Sakit yang merusak. Kalau sakit makin dekat sama Allah, enak. Ini sakit bukan merusak diri aja, tapi merusak iman. Dulu udah sakit dulu, udah sakit dulu. Ada sahabat Nabi Muhammad, ya, minta didoakan, sakit itu udah lama, minta doa dari Nabi Muhammad supaya disembuhkan. Didoain sama Rasulullah sembuh. Beberapa bulan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak sakit lagi deh ya. Kenapa ya? Kalau anak sakit pagi sore itu malaikat jenguk anak. Jadi apa? Ibu sakit aja. Tuh, orang yang tahu hakikat dari segala sesuatu begitu tuh, ajib. Dan sekarang orang hidup miskin, kagak mau hidup miskin, tahu miskin. Allah menjadi miskin, dan ya Allah aku jadikan aku miskin. Miskin itu apa sih? Miskin itu hidup dalam ketenangan, maskan, tenang. Kita mau kaya kayak, mau susah kayak, mau bagaimana, kalau udah tenang mau ajib. Benar. Ya kan, orang kaya hidupnya kagak tenang. Coba itu, banyak di pusat itu datang tamu-tamu, duitnya no limit, duitnya no limit, tapi tetap aja belum, tetap aja merasa kehidupan apa? Loh, subhanallah, itu bilang lu duit banyak kok masih mau duit tersisa. Kenapa gak ada ketenangan? Apalagi miskin, dia miskin gak ada ketenangan. Aduh, cari miskin. Jadi Allah menjadi miskinan, ya Allah jadi aku orang miskin. Miskin itu apa? Tenang, kata Tuhan sebagai para ulama. Enak kalau tenang lah. Mau keadaan bagaimana, tenang aja udah. Kenapa? Karena orang tenang itu gampang untuk berpikir. Yang kita sulit untuk berpikir ini karena kita gak tenang. Mau mikir apa juga nyangkut, gak bisa kalau gak tenang. Mana? Ya susah. Ya. Nah kemudian haraman mufnidah, ya, haram mufnid. Ya kalau udah ya, dalam keadaan udah tua renta, tapi keadaannya masih begitu aja, Allahu Akbar. Udah tua lagunya kayak anak muda. Ya Allah, nanti kagak malu sama kulit itu ya. Kalau bisa keriput, dan sebenarnya kan kita ubahnya atau nggak ubahnya? Nih, nah ini mah kalau udah kumis putih, udah banyak yang tahu bahwa udah harus kumis putih. Sebenarnya kita mau udah diingetin nih kemarin ini. Sekarang putih rambut, kemarin ini, sekarang putih. Nah besok apa lagi? Masuk ada kuning kan kagak. Udah akhir, betul. Ya, tuh. Makanya sejelek-jeleknya orang tua gayanya kayak anak muda. Sebaik-baiknya anak muda gayanya orang tua. Nah, coba. Ya. Kalau anak muda duduknya kayak hati-hati gitu ya. Duduknya tekun banget, ngomongin udah soleh banget, terus kita subhanallah jadi orang soleh, ada hati-hati, ngomongnya sudah Allah itu ngomongnya nanti hilang-hilang Allah. Aduh, ya sebaik-baiknya anak muda gayanya kayak hati-hati, tuh kayak hati-hati. Tenang, maunya nasihatin orang mulu.
Iya kan, akhirnya punya tenang aja, kagak ada gigi, gak ada kerudung gitu, gua nyanteng aja, asik tuh. Ada tuh, jadi hati-hati tuh, daya tuh, yang duduk ngaji sini ya. Iya kan, ya masih muda dia di aki-aki, ya udah kita kalem, pelana, mau, ya kan, ya duduk sini dulu dayat ya, iya dayat tuh. Ya kan kurus dulu ya, anteng bantu ini geledek bunyi juga kaget berat kayaknya sini ya geledek anteng ada dia datang nggak datang sekarang ya itu anak muda dari aki-aki itu contohnya doang yang ini masih muda ya itu. Yang kedua, mautan mukjizat, mati itu udah dipersiapkan. Hati-hati kalau udah mati datang udah habis sudah. Allah Nabi yang mati datang gak jangan nyangka kan. Nggak ngeliat sehat, nggak ngeliat sakit itu mati. Berkata para ulama, apapun yang Anda inginkan, kematian itu yang pertama yang ada kandang. Dah, kalau mau selamat mantu. Ya, apapun yang Anda inginkan, bayangkan dah. Pengen ini, pengen itu, bayangkan. Tapi yang pertama di depan Anda ada bebek bukan kematian. Kenapa? Itu akan menumbuhkan sifat zuhud Anda. Bisa ngerem gitu ya, bisa ngerem. Orang tuh kalau bicara kayak gini gak bisa habisnya. Tapi kalau ada kematian di mata dia baru mikir. Pengen gitu. Wah, kalau yang kita kan kadang-kadang gak terjangkau. Tapi kalau udah kematian depan mata, dan sifat zuhud itu ada. Apa zuhud? Zuhud itu berusaha untuk membatasi, justru sifat zuhud itu yang akan menjadi orang selamat, bikin selamat ya orang sifat zuhud ya. Yang selanjutnya Abu Dajjal. Syarrul ghaibin yuntadhar. Hati-hati Dajjal ya. Dan ya, jangan sampai Dajjal datang. Kalau Dajjal datang berarti kita berada di zaman yang paling bobrok dalam sejarah manusia. Makanya masih ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah ya. Masih dengar adzan walaupun yang sholat sedikit, masih banyak majlis taklim walaupun yang hadir sedikit, ya alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Ya, ini baru simbol-simbol Dajjal aja. Baru simbol-simbol Dajjal nih ya. Tahu nggak simbol Dajjal? Simbol Dajjal itu intinya akan menarik manusia untuk sulit untuk mencari yang halal. Jadi dari seluruh aktivitas manusia, dari simbol Dajjal itu dibawa kehidupan manusia ke satu kadar yang harus dia lakukan kemaksiatan di akhir simbol Dajjal. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau sudah kejadian seperti itu, makanan umatku cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mereka semua bersembunyi dan mengumpet di bawah gunung dan sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Artinya apa? Bawah gunung enggak ada tempat untuk selamat, untuk mencari barang halal. Tidak ada tempat yang selamat untuk mencari barang yang betul-betul membuat kita selamat. Semuanya, semua aktivitas. Ya kalau kita bicara ya tentang strategi militer, strategi politik, strategi perekonomian, pembinaan, semua itu semuanya berangkat dari mana? Tentang dari komunis atau pemahaman komunis atau pemahaman nasionalis atau pemahaman apa lagi, pemahaman Islam ini sudah mulai menurun. Ini pembinaannya, pembinaan strategi militernya, strategi politiknya, kita lihat coba lah. Kita lihat ya, kita nggak tentang pemerintah, cuma kita bisa baca keadaan pemerintah dan dunia seadanya ini. Strategi ini udah keluar dari jalur satu-satu kemiliteran, strategi pembinaan kemiliteran di dunia ini. Bagaimana keadaannya? Namanya keadaan Israel, begitu kejamnya kepada Palestina sampai rambu-rambu peraturan peperangan itu dilanggar, diam semuanya, hanya berkuat padahal Israel ada negara kecil. Tapi kenapa kok
seperti itu, itulah yang namanya strategi militer sudah berantakan. Kedua, strategi pembinaan perekonomian. Kita lihat di Indonesia, di dunia aja. Ya, Indonesia ini dikuasai kapitalis, negara rajanya kapitalis Amerika. Ya, apakah dia negara maju perekonomian? Tidak. Amerika itu dalam keadaan apa? Merosot dalam perekonomian mereka. Makanya mereka pada jualin apa? Peluru. Karena Amerika jual peluru. Biar apa? Bisa membantu perekonomian dunia mereka, negara mereka. Dua, dia bisa coba kita cari. Bagaimana sulitnya kita menciptakan strategi pembinaan perekonomian Islami. Buntu kita, buntu. Seiring dengan kurang percayanya masyarakat kepada strategi Islam, akhirnya mereka menyebut ini adalah HTI, menyebut ini adalah ajaran sesat. Antum tahu ini peperangan ekonomi dunia ini bagaimana cara Islam ini tidak tampil di dunia itu, Pak. Perang ekonomi di sini. Pendidikannya sama ya seperti itu juga. Pendidikan udah kacau sekarang, guru-guru udah kepuyangan yang betul-betul berpegang teguh pada agama. Ya, makanya kita ini benar-benar dalam keadaan dalam simbol-simbol dajjal, Pak. Kita digiring dalam satu keadaan nanti. Yang bicara barcode itu 20 tahun yang lalu saya sudah baca bukunya. 20 tahun simbol-simbol dajjal akan mengalahkan dalam barcode, dan nanti badan kita punya barcode nanti loh. Pada akhirnya ada barcode-nya. Benar. Ini aja uang aja sudah mulai bergeser nih. Ya kan? Sampai kita nanti nggak bakal bilang uang. Semuanya digital semuanya. Itu 20 tahun yang lalu saya punya buku itu. Sebelum jauh terjadi udah dibahas sama ulama itu. Nanti pada akhirnya nanti badan kita dibuat barcode ente masuk, nggak ada barcode di badan ente diusir di mall. Coba itu. Sekarang aja masuk masuk tol udah nggak pakai diusap lagi, udah maju, udah bayar, udah. Yang penting di situ aplikasi. Ya kan? Benar apa benar? Ya, di Jati Asih sudah ada itu pintu pertama itu. Ya, masuk mobil masuk ya. Bayar tol, belum usah digesek, udah. Lewat aja langsung. Dang. Ya kan, merah itu dikami nanti. Kita belanja nggak menerima uang cash, Pak. Ada nggak BCA-nya? Nggak terima uang cash, Pak. Ada promo di BCA, Pak. Bapak bayar uang bulan BCA dapat sekian, kan gitu ya. Udah mulai nanti Indonesia dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Logikanya di saat satelit dikuasai oleh Dajjal, maka pada saat itu Al-Quran yang kita biasa pakai HP ya. Orang kan udah gak mau bawa Quran, lu gak bawa Quran, kagak, di HP ada, HP bukan Al-Quran. Orang itu pada malas pegang gini nih, bisa Al-Quran, bawa Al-Quran udah mulai malas. Kenapa? Udah ada HP. Bawa Al-Quran itu pahala, ngeliat Al-Quran itu pahala, ngebet itu pahala. Kita ngebet aja ada caranya, lah sekarang di HP. Macam-macam cara, dan nanti kalau sudah dikuasai oleh Dajjal, satelit dunia itu dikuasai, hilang semuanya. Tuh, makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabrun merupakan satu hal yang apa namanya, fasadul ibni yutaka. Ini hal yang paling jelek yang kita ditunggu ini. Awisah ada makin hari makin berat keadaan. Antum tahu dunia ini, zaman ini bukan makin enteng. Ya, pahami.
dunia ini problem masalah hidup ini nggak makin ringan, nggak. Yang merasa ringan cuma siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang akan merasakan ringan hidup, nggak ada beban. Mau keadaan bagaimana, mereka nggak ada beban. Enteng, miskin, mereka ada. Namun kalau hidup belum ada takwa dalam diri kita, dimanapun dan kapanpun Anda akan merasakan pahit hidup. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anakmu, didiklah anakmu, karena dia akan menghadapi satu zaman yang lebih bobrok dibanding zamanmu, kata Rasulullah. Nah sekarang apa kita persiapkan buat anak kita? Ngeri apa ngeri? Ngeri kan? Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua ya. Dalam mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan Allah tidak istiqomah dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.